Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa maupun mahasiswi dari kelas A2, Farmasi 2020. Dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sekaligus mereview ulang materi mengenai eh, yang telah diberikan oleh Bu Pratiwi dan juga oleh Pak Fajar Nugraha. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja membahas materi yang pertama. Ini mana materi pertama ini berkaitan dengan spektrofotometri UV vis. Mungkin operator boleh langsung share screen PPT-nya. Baik, untuk spektrofotometri UV dan visible atau spektrofotometri UV vis, ini merupakan spektroskopi yang merupakan ilmu berhubungan dengan absorpsi, emisi maupun penghamburan radiasi elektron dan oleh atom maupun molekul. Nah, seperti nama dari materi ini yaitu spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis ini terdiri dari UV maupun visible. Untuk spektrofotometri visible itu juga disebut dengan spektrofotometri sinar tampak. Nah, apa sih itu sebenarnya sinar tampak? Nah, sinar tampak yang dimaksud di sini adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian, cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia itu adalah cahaya dengan panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer dan memiliki energi sebesar 299 hingga 149 kilojoule per mol. Nah, untuk radiasi elektronnya merupakan salah satu jenis energi yang ditransmisikan dalam ruangan dengan kecepatan tinggi lambda pada UV kurang lebih 200 hingga 400 nanometer dan pada visible itu kurang lebih 400 hingga 800 nanometer. Next. Nah, untuk daerah dari spektrofotometri ini dibagi menjadi dua, yaitu daerah UV maupun daerah vis. Nah, untuk daerah UV ini yaitu daerah ultraviolet, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa 200 yang dijangkau hanya 200 hingga 400 nanometer dan dapat dideteksi dengan film 150 hingga 72 kilokalori per mol. Kemudian untuk sumber sinar itu dapat gunakan lampu hidrogen discharge dengan high voltage itu 180 hingga 400 nanometer. Kemudian untuk daerah vis atau daerah visible itu yang dapat dijangkau yaitu 400 hingga 800 nanometer. Lalu untuk sumber sinarnya tungsten filamen. Nah, untuk radiasi elektromagnetik atau sinar itu merupakan suatu bentuk energi radiasi yang memperlihatkan bagaimana sifat partikel dan atau foton yang tergambar pada proses interaksi radiasi elektromagnetik dengan zat yaitu pada proses penyerapan maupun eh, emisi. Untuk interaksi antar sinar maupun zat itu dapat dilihat di monitor. Kemudian, next. Nah, untuk setelah kita mengetahui interaksi antara sinar dan zat, itu kita harus mengetahui bagaimana perhitungan dari intensitas pita serapan. Nah, perhitungannya ini menggunakan hukum Lambert and Beer, yang dimana radiasi merupakan suatu bentuk energi, yaitu diinteraksi antara suatu molekul dengan radiasi yang menyebabkan molekul bergerak dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat energi eksitasi. Nah, radiasi pada daerah UV maupun vis ini mempengaruhi transisi elektronik. Energi yang diserap pada transisi elektronik ini menyebabkan terjadinya suatu eksitasi elektron yang terdapat pada orbital molekul ke orbital berikutnya yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, elektron mengalami eksitasi dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Nah, keadaan tereksitasi ini berlangsung sangat singkat. Itu berlangsung sekitar 10,9 hingga 10,7 detik. Kemudian transisi elektronik tunggal memberikan garis tunggal yang tajam pada spektra serapan. Ini hanya berlaku untuk molekul dalam bentuk gas ataupun untuk atom di mana transisi selain elektronik ditekan. Next. Nah, untuk analisisnya, aplikasi spektrofotometri UV vis ini digunakan untuk keperluan analisis kualitatif
dalam yang sangat terbatas karena pita serapan cenderung lebar dan karenanya informasi yang diberikan pun kurang detail atau kurang lengkap. Nah, walaupun demikian, investigasi terhadap spektra pada daerah ini seringkali memberikan informasi yang berguna mengenai ada tidaknya gugus fungsional. Nah, seperti karbonil, aromatis, nitro, ataupun diana terkonjugasi pada suatu senyawa organik. Nah, spektra serapan UV vis ini sering digunakan pada saat kita itu mengidentifikasi spesies molekuler dan sering dilakukan dengan cara membandingkan spektrum spesies zat sampel dengan spektrum zat yang telah diketahui. Hal ini berasal dari spektral literatur. Next. Nah, uh, setidaknya sudah sedikit banyak materi ataupun reviewan dari spektrofotometri VIPIS ini. Tentu saja teman-teman sudah mengetahui ini bagaimana cara maupun prinsip dari spektrofotometri VIPIS. Nah, kemudian di sini ada tugas terstruktur. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apabila ada soal jika suatu senyawa X diukur absorbansinya dengan spektrofotometri VIPIS pada panjang gelombang 430 nanometer, pada konsentrasi 2,3 kali 10 pangkat min 4 diperoleh nilai A1-nya yaitu 0,450. Nah, hitunglah nilai absorptivitas molar dari senyawa tersebut. Nah, mungkin teman-teman yang eh, tahu bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut bisa on mic agar kita dapat berdiskusi. Baik, mungkin dari Izin Manisa untuk tadi menjawab. sudah cuci tangan, boleh? Ya, silakan. Silakan Manisa. Baik, terima kasih kepada Apip Fadil Azmi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk soal tugas struktur ini. Berdasarkan soalnya yaitu suatu senyawa X diukur nilai absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 430 nanometer pada konsentrasi 2,3 dikali 10 min 4. Sehingga diperoleh nilai A-nya itu 1 cm 0,450. Itulah nilai absorptivitas molar dari senyawa tersebut. Jadi untuk membuat perhitungan dari soal tersebut yaitu diketahui nilai A-nya itu adalah 0,450, kemudian nilai B-nya itu 1 cm karena pada dasarnya nilai absorbansinya itu kan 1. Kemudian nilai konsentrasinya 2,3 kali 10 min 4 sehingga absorbansi molar dari senyawa itu adalah tinggal kita 0,450 dibagi 1 dikali 2,3 dikali 10 min 4 didapatkan hasil 1,956,5 cm. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Oke, baik. Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Manisa atas jawabannya. Mohon maaf tadi sinyal saya down, jadi mungkin sempat keluar. Mungkin saya pastikan jawaban dari Manisa itu sudah benar dan saya pastikan juga teman-teman sudah mengerti terkait materi spektrofotometri UV-Vis ini. Nah, untuk melanjutkan materi yang akan direview, maka akan lanjut ke materi spektrofluorometri, yang dimana hal ini akan dijelaskan dengan saudara Nopan. Silakan Nopan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya maaf karena saya memotong pembicaraan. Nah, saya akan menjelaskan tentang spektrofluorometri. Bisa lanjut? Nah,
spektrofluorometri adalah salah satu instrumen di mana prinsip kerjanya berdasarkan pada spektroskopi. Nah, ilmu spektroskopi merupakan pada prinsipnya itu dan fluorometri merupakan suatu senyawa yang mampu memancarkan dan memiliki sinar panjang gelombang ketika senyawa tersebut telah mengalami peristiwa eksitasi. Senyawa fluorometri harus memiliki sifat fotoluminescence, artinya bisa memancarkan sinar. Nah, diambil dari bahasa fluorometri yaitu tipe senyawa yang mampu terdeteksi dengan instrumen spektrofluorometri atau senyawa yang mampu memancarkan sinar atau panjang gelombang ketika senyawa tersebut telah mengalami eksitasi. Sedangkan fotoluminescence adalah senyawa kimia yang dapat dieksitasikan setelah mengalami peristiwa eksitasi mampu memancarkan kembali sinar ke panjang gelombang yang sama atau yang berbeda dari panjang gelombang awal ketika mengabsorpsi suatu radiasi. Nah, bisa dilanjutkan, Insan? Nah, fotoluminescence mengalami dua peristiwa. Yang pertama ada fluorensi, di mana kondisi tersebut setelah senyawa tersebut mengalami peristiwa eksitasi dan melepaskan kondisi emisinya, maka molekul dapat melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut dalam kondisi yang singkat. Terjadi ketika tingkat energi pada orbitalnya pada kondisi singlet pada satu molekul. Nah, yang kedua ada fosforesensi, yaitu kondisi di mana setelah mengalami eksitasi, kemudian terjadi emisi dan pelepasan energinya dalam kondisi yang lama. Terjadi ketika transisi energi pada tingkatan energi elektronik yang triplet. Bisa lanjut, Insan? Apa sih perbedaannya? Nah, untuk fluoresensi sendiri, pertama, perbedaan transisi ke tingkat energi elektron yang simplet atau arah spin berlawanan. Sedangkan fosforesensi yaitu tingkat transisinya itu ke tingkat energi elektron yang tereksitasi, yang mana spin elektron berubah dari berlawanan menjadi searah dan membutuhkan energi yang lebih besar atau triplet. Selanjut. Apa sih prinsipnya? Nah, yang pertama membutuhkan dua panjang gelombang, yaitu panjang gelombang eksitasi dan panjang gelombang fluoresensi atau fosforesensi. Yang kedua membutuhkan kurva baku. Yang ketiga membutuhkan persamaan regresi linear. Yang keempat, kita akan menggunakan sampel dengan persamaan yaitu Y sama dengan BX plus A. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi fluoresensi? Yang pertama ada efisiensi kuantum. Nah, kuatnya mendekati gamma. Kalau lemah, gamanya mendekati 0. Yang kedua ada jenis transisi, jarang pada panjang gelombang kurang dari 250 nanometer. Yang ketiga ada struktur kimia, yaitu aromatis. Jadi kalau misalnya struktur kimia tidak aromatis, tidak dapat dideteksi dengan fluoresensi. Senyawa dengan ikatan pi atau inti benzen, berfluoresensi atau fluoresensi dapat terjadi dengan baik jika molekul-molekul pada senyawa uji memiliki struktur yang kaku atau rigid. Gerak semakin banyak terkonjugasi, makin intens atau pH lebih intens. Dan fluoresensi diperkuat oleh NH2, OH, F, OCH3, NHCH3, dan NCH32. Tapi dapat diperlemah oleh Cl, Br, NHCOCH3, NO2, dan COH. Yang keempat, ada efek kekauan struktur atau struktur yang rigid atau kaku lebih intens. Nah, dapat kita lihat di bawah merupakan contoh senyawa yang baku, yaitu senyawa benzen. Bisa lanjut? Nah, selanjutnya ada faktor pengaruh suhu dan pelarut. Suhu semakin tinggi suhunya, maka tumbukan mol juga semakin tinggi, tetapi gamanya semakin rendah. Kemudian kuantum efisiensi berkurang bila suhu naik atau tabrakan antar molekul meningkat. Yang ketiga ada pengaruh pelarut, yaitu pelarut polarnya tuh semakin tinggi energi eksitasi maka semakin mendekati pi. Namun semakin rendah energi eksitasi maka pi-nya mendekati dengan pi bintang. Kemudian yang keenam ada pengaruh pH. Berpengaruh terhadap keseimbangan antar bentuk terionisasi dan bentuk tidak terionisasi. Contohnya ada anisol berfluoresensi pada pH 7 dan 12 fenol hanya berfluoresensi pada pH 7. Pada pH 12, fenol akan menjadi fenolat. Anilin akan berfluoresensi pada pH 7 dan 12. Kemudian jenis transisinya jarang terjadi pada panjang gelombang kurang dari 250 nanometer. Yang ketujuh, ada pengaruh oksigen terlarut, di mana oksigen terlarut mengalami peristiwa penurunan intensitas fluoresensi dikarenakan terjadinya peristiwa oksidasi.
adanya gas oksigen yang menyebabkan turunnya intensitas fluoresensi. Nah, bisa dilanjutkan. Yang kedelapan ada pengaruh konsentrasi F sama dengan K1 dikali C. Konsentrasi sangat berpengaruh pada fluoren. Kemudian hubungan linear antara C dengan F hanya dapat dicapai bila nilainya kurang dari 0,05. Kemudian bila konsentrasi naik, maka terjadi autorondaman dan terjadi serapan atau absorpsi. Yang kesembilan, self-absorption dan self-quenching. Penggunaannya sangat peka pada metabolit, toksin, dan lain-lain. 2-3 kali lebih peka dibanding ABS. Dan kemudian impurities sangat mengganggu. Bisa dilanjutkan. Kemudian pK kation atau anorganik. Perlu direaksikan dahulu dengan agen pengkhianat. Agen pengkhianat dapat membuat struktur lebih kaku atau menyebabkan nilai fluoresensi akan jauh lebih baik. Instrumen dari spektrofluorometri dapat dilihat seperti pada bagan yang ada di bawah ini. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya untuk nuclear magnetic resonance atau NMR spektroskopi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Permisi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Yudi. Terdengar jelas, Yudi. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau begitu saya sebelumnya perkenalkan, saya Yudianto. Saya akan melanjutkan penjelasan dan saya akan masuk pada materi ketiga, yaitu spektroskopi magnetik resonansi magnetik atau nuclear magnetic resonance NMR spektroskopi. Nuclear magnetic resonance spektroskopi yaitu analisis instrumen yang prinsipnya berkaitan dengan sifat magnet dari inti atom. Nah, seperti yang kita ketahui dari proton dan neutron. Proton dan neutron itu berinteraksi satu sama lain, dan kita tahu kalau proton dan neutron itu punya yang namanya spin. Nah, ini kata kuncinya. Nanti pasti akan ada masuk lagi lebih dalam bidang nuklir magnetik ini. Spektroskopi NMR ini dasarnya merupakan spektroskopi absorpsi, jadi sama seperti spektroskopi yang sebelumnya, berupa absorpsi. Nanti hasil dari absorpsi itu akan diamati dan kita akan dapatkan hasilnya, kira-kira seperti begitu. Atom yang memiliki sifat magnet mampu menyerap sinar magnet yang diberikan, yang menyebabkan atom tersebut memberikan respon pada alat. Nah, pada kondisi yang sesuai, sampel tersebut dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik daerah frekuensi radio. Pada frekuensi-frekuensi ini tergantung dari sampelnya. Dan frekuensi-frekuensi respon ini bersifat unik pada tiap-tiap sampel. Itulah mengapa NMR spektroskopi ini bisa digunakan untuk melakukan analisis. Dalam fenomena NMR, hal yang paling sering terjadi atau yang disebut sebagai dasar dari teori ini adalah spinning inti, yaitu terjadi rotasi atau kira-kira seperti alignment. Alignment itu bahasa Indonesianya kayak terpengaruh medan magnet luar. Nanti spin dari inti ini akan terpengaruh magnet luar dan kira-kira akan mengambil posisi tertentu, begitu. Jika medan magnet yang diberikan semakin besar, maka semakin panjang pula frekuensinya. NMR dapat digunakan dalam kepentingan kimia analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kenapa bisa digunakan untuk analisis keduanya? Karena sifat tadi, yang pertama itu sifat responnya yang unik untuk tiap-tiap sampel. Jadi sudah pasti bisa digunakan untuk kualitatif,
Dan yang kedua, kenapa bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis kuantitatif? Karena kita mengukur, ya kan, kita mengukur respon dari inti atom itu. Itulah mengapa bisa ada aspek kuantitatifnya. Sudut momentum dipengaruhi dari tetapan Planck, dan I yaitu jumlah kuantum dari spin suatu inti atau proton. Jika suatu atom memiliki nomor massa ganjil dan nomor atom ganjil atau genap, maka nilai kuantumnya itu ganjil. Atau yang penting di sini adalah spinnya. Kita perlu spin yang tidak netral. Supaya kenapa? Supaya NMR ini bisa memberikan pengaruh. Jadi itulah mengapa ada beberapa jenis atom yang bisa dianalisis, yaitu yang memiliki nomor massa ganjil misalnya. Jika atom memiliki nomor massa genap dan nomor atomnya ganjil, maka tidak ada nilai spin kuantum. Maksudnya itu bukan tidak ada, tapi nilainya itu netral, bisa kita sebut. Sederhananya bisa disebut netral. Penghambatan kimia adalah kondisi di mana atom mengalami penghambatan kimia itu kondisi di mana atom itu, inti atom itu bisa terpengaruhi atau terpengaruhi dalam bentuk apa, misalnya terlindungi atau lebih terbuka terhadap pengaruh magnetik dari luar. Pengaruh ini berhubungan dengan adanya awan elektron di sekitar inti atom. Jadi inti dari penghambatan kimia ini adalah struktur-struktur elektron di sekitar inti atom yang akan dianalisis. Nah, boleh tolong ke slide selanjutnya. Kemudian untuk lebih dalam lagi mengenai analisisnya. Dalam analisis NMR, spektroskopi, ada senyawa. Senyawa ini penting, namanya itu tetrametilsilan atau TMS. Kenapa penting? Karena tetrametilsilan ini digunakan sebagai standar dalam menentukan yang tadi disebut sebagai penghambatan kimia. Seperti yang tertuliskan, TMS atau tetrametilsilan tidak dapat bergerak, atau bukan tidak dapat bergerak, tapi lebih ke sebagai ini. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Intinya karena atom Si, tetrametilsilan, tetrametil dan silannya itu untuk atom Si, Si-nya terlindungi oleh CH3. Inilah salah satu yang saya sebut tadi, yaitu penghambatan kimia. Penghambatan kimianya itu dalam kasus ini atom Si terlindungi oleh awan elektron yang terbentuk dari gugus metil atau CH3. TMS digunakan sebagai standar titik nol. Inilah mengapa dibilang tidak dapat bergerak, karena dia sebagai titik standar nol. Jadi kalau seandainya penghambatan kimia nol, itu dianggap tetrametilsilan yang mempunyainya. Dari senyawa yang kita uji, bila inti dalam sampel tidak diberi sumber resonansi dari sumber frekuensi radio, maka sinyal yang diterima detektor akan lemah. Chemical shift atau yang tadi disebut pergeseran kimia merupakan seberapa besar pergeseran pengukuran yang didapat dibandingkan standar tadi atau tetrametilsilan. Faktor yang mempengaruhi chemical shift yaitu elektronegativitas yang mengakibatkan kondisi shielding atau terlindungi, dan shielding atau tidak terlindungi atau lebih tidak terpengaruh. Pengaruh ikatan van der Waals, pengaruh anisotropi yaitu ikatan rangkap. Nah, kalau untuk elektronegativitas, mengapa bisa mengakibatkan misalnya shielding? Karena misalnya atom yang kita akan gunakan untuk analisis NMR itu atom C. Misalnya kan atom C ini berikatan misalnya pada salah satunya berikatan pada atom F. Atom F seperti yang kita ketahui itu sangat elektronegatif. Jadi pada ikatan kovalen antara C dan F, elektron itu cenderung akan tertarik ke F. Nah, ini lah yang mengakibatkan munculnya chemical shift tadi itu dibandingkan dengan tetrametilsilan. Kemudian dalam teknik mengukur untuk mendapatkan hasil NMR itu ada dikenal dua teknik. Yang pertama itu continuous wave dan yang kedua itu pulse
Fourier transform atau PFT atau FT. Continuous wave itu metode menggunakan sweeping, atau misalnya dalam pengukuran itu kan ada dua variabelnya yang bisa diatur. Misalnya yang pertama itu adalah kuat medan magnetnya, yang kedua adalah frekuensi untuk mendeteksi frekuensi radio yang digunakan. Jadi dalam continuous wave, salah satu dari kedua variabel itu dibuat tetap, dan salah satu variabelnya itu dilakukan sweeping dalam jangkauan tertentu. Misalnya frekuensi berapa ke berapa, nanti diplot hasilnya dan didapatkan. Begitu spektrumnya. Yang kedua, pulse Fourier transform, itu yang lebih modern. Itu menggunakan berbagai macam frekuensi secara bersamaan untuk mendapatkan hasil melalui Fourier transform. Nah, kelebihannya itu lebih cepat dan lebih sensitif. Kenapa lebih cepat? Karena tadi dia melakukan scanning, ya, istilahnya. Dia melakukan pengukuran dalam beberapa frekuensi secara sekaligus. Oke, boleh tolong slide selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh-contoh soalnya. Kira-kira bagaimana fenomena yang terjadi pada NMR berupa interaksi antara medan magnet pada inti atom dengan sumber sinar dari luar? Apakah ini benar atau salah? Nah, kira-kira teman-teman, apakah ada pendapat? Kalau boleh tolong dipaparkan pendapatnya. Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi pernyataannya adalah fenomena yang terjadi pada NMR berupa interaksi antara medan magnet pada inti atom dengan sumber sinar dari luar. Jadi pernyataan tersebut itu salah. Alasannya karena spektroskopi NMR merupakan interaksi antara medan magnet inti atom dengan medan magnet dari luar, bukan sumber sinar. Jadi spektroskopi yang menggunakan sumber sinar dinamakan spektrofotometri, seperti spektrofotometri UV vis atau fluoresensi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ya, kira-kira begitu. Jadi mengapa NMR ini bukan sumber sinar? Karena kita tahu NMR itu dari namanya saja sudah ketahuan kan, NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Jadi kita menggunakan sumber medan magnet dari luar. Dan juga kalau menggunakan sumber sinar, yaitu benar. Sumber sinar itu bukan spektroskopi NMR, tetapi spektrofotometri. Sesuai dengan namanya juga, spektrofotometri. Ya, kalau begitu boleh tolong selanjutnya. Nah, ini bahasan keduanya. Kira-kira fenomena apa saja yang ada pada instrumen atau dalam pengukuran NMR? Dan kira-kira apakah bisa dijelaskan? Ya, silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Izin menjawab. Ya, silakan. Sebelum perkenalan, nama saya Mas Markito. Saya akan mencoba menjawab fenomena apa saja yang ada pada instrumen NMR. Nah, yang pertama itu ada spin inti. Nah, pada spin inti, semua inti yang bermuatan akan mengalami spin atau perputaran pada sumbu inti dan menghasilkan suatu dipol magnet sepanjang sumbu dengan momentum magnetik mikro. Bila inti tersebut diletakkan dalam suatu medan magnet kuat, maka unsur itu akan mengalami suatu rotasi atau spin pada sumbu inti. Energi inti unsur tersebut akan pecah menjadi dua tingkat energi terkuantisasi. Nah, lingkungan kimia dalam molekul itu akan mempengaruhi absorpsi oleh inti dalam suatu medan magnet atau BO. Kemudian ada energi dan frekuensi. Pada energi dan frekuensi, suatu inti yang tereksitasi dapat memindahkan energinya pada energi yang lain, kepada inti yang lain, yang disebut dengan waktu relaksasi atau T1. Nah, energi yang diserap oleh satu inti diubah dari time domain data menjadi bentuk frekuensi domain data melalui proses matematis yang dikenal dengan Fourier transform, sehingga membentuk suatu spektrum. Yang
ketiga, ada fenomena pergeseran kimia. Nah, pergeseran kimia suatu inti itu adalah perbedaan frekuensi resonansi suatu inti dan standar relatif terhadap standar dengan satuan ppm. Perbedaan frekuensi ini diukur dari resonansi suatu senyawa standar tetrametilsilan dalam H dan C NMR. Nilai pergeseran kimia ini disebabkan oleh adanya elektron dalam suatu molekul yang membentuk shielding effect pada spin inti karena mempunyai arah medan magnetik yang berlawanan dengan B0 atau BO, sehingga mempunyai nilai pergeseran terendah. Fenomena keempat itu adalah pembentukan puncak proton. Scalar coupling suatu inti dari suatu ikatan kovalen akan menyebabkan terjadinya splitting dalam sinyal NMR dalam bentuk multipad. Nah, sinyal yang tidak membentuk splitting ini dikenal dengan sinyal singlet karena tidak mempunyai atom tetangga H. Kemudian sinyal splitting berikutnya itu disebut doublet, triplet, quartet, dan selanjutnya. Kemudian fenomena kelima itu ada konstanta coupling, di mana spin-spin coupling dapat terjadi melalui ikatan yang disebabkan karena adanya interaksi antara momen magnetik suatu inti atom dengan ikatan elektron. Nah, nilai konstanta coupling merefleksikan adanya lingkungan ikatan suatu inti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Jawabannya sudah sangat lengkap ya. Jadi dalam instrumentasi NMR itu ada berbagai fenomena. Fenomena ini mulai dari dasar yang digunakan dalam melakukan pengukuran NMR hingga berbagai jenis-jenis faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran dari NMR tersebut. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Silakan kepada rekan saya yang lain untuk menjelaskan pengantar kromatografi. Baik, sebelumnya terima kasih Yudi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suaranya bisa saya dengar. Oke, maaf sebelumnya tidak bisa on-cam teman-teman karena lagi terkendala sinyal. Kita lanjut aja untuk membahas mengenai pengantar kromatografi. Nah, tadi kita udah membahas lumayan banyak sekali, baik itu dari spektrofotometri UV phase, kemudian spektroskopi juga, NMR juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kromatografi. Mungkin dari teman-teman sekalian udah nggak asing lagi dengan kromatografi karena di semester 1 juga udah sempat dibahas di praktikum kimia medisinal gitu. Tapi di sini kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai kromatografi, baik itu dari segi jenis-jenisnya, cara kerjanya, dan segala macam gitu. Tapi sebelum kita masuk ke kromatografi itu, perlu kita flashback lagi. Dalam kimia analisis itu kan mencakup dua hal atau dua aspek gitu. Yang pertama ada analisis kualitatif. Seperti kita ketahui bahwa analisis kualitatif itu ditentukan untuk mengetahui kira-kira ada atau tidak senyawa dalam suatu sampel. Nah, untuk analisis kuantitatifnya ditentukan karena kita ingin mengetahui kira-kira berapa sih jumlah kadar yang terkandung dalam satu sampel tersebut. Mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengingat kembali metode-metode apa sih yang ada dalam suatu analisis. Jadi metode itu ada dua, ada metode konvensional dan metode instrumentasi atau instrumental. Nah, untuk metode konvensional itu sendiri, metode yang biasa kita gunakan dengan sangat mudah dan dia juga tidak perlu pemahaman yang sulit, artinya dia cukup dengan pemahaman yang sederhana juga bisa menggunakannya. Dia juga sama mempunyai selektivitas, hanya saja untuk sensitivitasnya itu kurang bagus, karena kan dari konvensional ini alat-alatnya juga masih sederhana gitu. Nah, untuk sampai saat ini perkembangannya juga tidak terlalu begitu cepat. Tapi metode konvensional ini yang sering sekali digunakan dalam analisis atau praktikum. Berbeda dengan metode instrumentasi atau instrumental, metode ini jauh lebih baik daripada metode konvensional.
Karena dari segi kalimat instrumentasi aja kita sudah bisa menggambarkan nih. Kalau instrumentasi itu berarti kita akan menggunakan suatu alat. Alat yang kita gunakan akan membantu kita dalam proses menganalisis. Dalam mekanisme kerja itu jika sudah menggunakan alat, pasti nanti hasilnya juga bakalan lebih sensasi. Itu benar-benar perlu pemahaman yang lebih kompleks. Baik itu dari segi cara menggunakan alat, kemudian cara menganalisis, dan hal-hal lainnya. Yang dimana selektivitas dan sensitivitasnya jauh lebih bagus lagi, serta perkembangannya saat ini sangat cepat. Dan juga sampai sekarang juga banyak sekali para peneliti itu menggunakan analisisnya, lebih memilih analisis instrumentasi karena lebih cepat digunakan, lebih praktis tapi tepat, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya, alat yang digunakan dalam analisis dengan metode instrumentasi itu salah satunya adalah kromatografi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, kromatografi ini pertama kali digunakan untuk memisahkan zat warna atau kroma pada tanaman yang dilakukan oleh Michel Sweet, yang dimana ia melakukan perkolasi terhadap pigmen tanaman CaCO3, kemudian mengalirkan pada kolom. Nah, pada saat itu, si Michel Sweet ini menggunakan metode kromatografi kolom. Tapi untuk saat ini, metode kromatografi itu sangat banyak sekali, teman-teman. Baik itu dari berupa alat kertas, kemudian alat plat, dan lain-lain. Dan setelah ini akan kita bahas nih mengenai alat-alat yang termasuk dalam kromatografi. Nah, kita ketahui lagi nih, apa sih itu kromatografi, kenapa sering disebut kromatografi gitu kan. Jadi kromatografi itu berasal dari kata kromos yang artinya zat warna dan grapos yang artinya gambar. Jika kita lihat dari kromos dan grapos ini, kita sudah bisa melihat gitu kan, kalau akan ada sebuah warna dan akan ada sebuah gambar yang dihasilkan dalam metode analisis ini. Nah, kromatografi itu digunakan dalam pemisahan zat padat maupun zat cair. Mengapa metode ini seringkali digunakan oleh para peneliti? Karena metode ini tuh sedikit spesial, karena dia bisa menawarkan 3 fungsi sekaligus, yaitu metode kualitatif yang tadi mengetahui ada atau tidaknya suatu senyawa, kemudian metode kuantitatif untuk mengetahui berapa kadar, dan preparatif. Preparatif itu adalah suatu hal pemisahan yang kita tujukan untuk mengetahui atau untuk memisahkan jumlah dalam suatu senyawa. Seperti itu yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Jadi dari 3 fungsi ini, itulah mengapa kromatografi ini paling sering digunakan metodenya. Next. Nah, jadi pemisahan komponen dengan metode kromatografi itu merupakan metode pemisahan secara fisika yang mana akan terbagi di antara 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang nantinya fase gerak itu akan bergerak pada arah tertentu, atau bisa kita katakan bahwa dalam kromatografi ini akan ada 2 fase nanti, yaitu ada fase diam dan fase gerak. Kerjanya itu atau prinsip kerjanya didasarkan pada kesetimbangan konsentrasi komponen yang dituju di antara 2 fase yang tidak saling bercampur. Artinya bisa di-spill di sini bahwa fase diam dan fase geraknya itu ada suatu perbedaan. Perbedaan itu bisa kita tinjau dari polarnya, kepolaran suatu senyawanya. Jadi mengapa suatu zat itu bisa berpisah di sini? Karena ada perbedaan kepolaran, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini berdasarkan alat-alat yang digunakan, kromatografi itu banyak sekali. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini atau yang biasa kita sebut sebagai TLC merupakan teknik kromatografi kuno dengan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya. Untuk kromatografi lapis tipis ini lebih
menggunakan sebuah plat yang nantinya akan diolesi oleh silika gel seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kromatografi gas atau GC. Kromatografi ini menggunakan fase geraknya yaitu gas. Nah, untuk kromatografi gas ini dilakukan biasanya untuk menganalisis suatu senyawa yang bersifat volatil atau suatu senyawa yang mudah menguap. Nah, kemudian kita masuk ke kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai KCKT atau bisa juga sebagai HPLC, yaitu kromatografi yang fase geraknya itu berupa cairan yang dialirkan berdasarkan kekuatan tekanan yang diberikan. Lanjut. Nah, kemudian kromatografi kolom cair yang dimana menggunakan kolom dengan suatu penjerat dan bahan campuran yang dielusi. Kemudian juga ada kromatografi penukaran ion, kromatografi yang menggunakan suatu kolom yang berisi penyerap yang dapat dipertukarkan ionnya. Jadi di sini kita menggunakan satu kolom. Kemudian ada kromatografi filtrasi gel yang digunakan untuk memisahkan ukuran molekul. Kemudian ada juga kromatografi kertas yang paling sering juga didengar, yaitu menggunakan bahan berupa kertas, seperti itu. Jadi banyak sekali kromatografi yang bisa kita lakukan untuk suatu analisis, tergantung lagi senyawa apa yang akan kita analisis gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah istilah dalam kromatografi. Jadi dalam kromatografi ini ada beberapa istilah yang bakalan sering didengar, baik itu dari metode KLT-nya, HPLC-nya, maupun gasnya. Yang pertama itu adalah polaritas. Tadi sudah sempat disinggung bahwa dalam fase diam dan fase gerak itu bisa berpisah karena adanya suatu perbedaan, yaitu perbedaan kepolaran atau polaritas. Nah, di sini polaritas itulah yang akan menentukan pemisahannya sesuai dengan prinsip polaritas. Yang dimana perlu kita ingat lagi bahwa dalam polaritas itu atau dalam suatu senyawa itu ada dua kutub yang berbeda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, mengapa polaritas ini penting? Karena dalam polaritas ini digunakan sebagai penunjuk sifat, baik itu sifat dari pelarut atau solvent, kemudian sifat dari absorben atau fase diamnya, baik itu polar atau non-polar, dan zat yang akan dipisahkan atau solut. Nah, jadi perlu diingat lagi teman-teman, di sini ada kata solvent. Ingat bahwa solvent itu adalah pelarut, kemudian solut itu adalah zat yang akan dipisahkan, dan adsorben atau fase diamnya. Nah, mengapa bisa dikatakan bahwa polaritas ini sangat berpengaruh? Misal, ada suatu zat A dan suatu zat B. Suatu zat ini memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Misalnya zat A itu non-polar, kemudian zat B-nya polar. Nah, perbedaan kepolaran inilah nantinya yang bisa menyebabkan zat B itu bisa naik ke atas atau zat A yang bisa naik ke atas. Apabila kedua-duanya ini bersifat sama atau tingkat kepolarannya itu sama, maka dia tidak akan bisa berpisah gitu. Artinya dia sama-sama saling tarik-menarik yang menyebabkan tidak ada perubahan sama sekali pada sampel yang akan kita analisis. Seperti itu. Nah, biasanya cara kita mudah untuk mengetahui kepolaran suatu senyawa itu ditunjukkan oleh adanya konstanta dielektrik atau KD. Nah, setelah polaritas, kita juga akan mengetahui adanya partisi atau adsorpsi. Adsorpsi, yaitu pemisahan dengan proses partisi dan absorpsi dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut. Solut itu tadi adalah zat yang akan dipisahkan. Kemudian polaritas itu merupakan faktor yang menentukan daya larut atau kemampuan partisi dan absorpsi solut. Nah, di sini
bisa kita katakan bahwa absorpsi itu adalah penempelan atau pelekatan. Jadi perlu diingat, adanya kata partisi. Partisi di sini adalah pemisahan suatu zat cair dan zat cair. Tapi kalau absorpsi itu adalah suatu pemisahan antara zat yang padat dan yang cair. Jadi ada perbedaan. Nah, di sini absorpsi ini dilakukan pada fase diam, yang dimana jika ada suatu fase gerak dan fase gerak itu cuma lewat saja gitu di fase diamnya. Dia tidak menyerap. Artinya dalam fase diamnya itu tidak menyerap fase gerak, hanya saja fase gerak itu menempel gitu. Nah, kemudian yang mempengaruhi absorpsi itu ada beberapa. Yang pertama itu misalnya ada struktur kimia atau solut, kemudian ukuran partikel, kemudian kelarutan solut dalam fase gerak. Nah, kemudian kita juga mengetahui nanti adanya suatu fase diam dan fase gerak. Dan ini sangat penting sekali karena fase diam itu kan fase yang tidak bergerak, sedangkan fase gerak merupakan fase yang bergerak pada arah tertentu sesuai dengan perlakuan dari kromatografi. Nah, jika dalam fase diam dan fase gerak ini tidak berlaku gitu, maka nanti kita tidak dapat menentukan kira-kira apa hasil analisis. Karena untuk analisis kromatografi di sini kan adalah kita mengetahui berapa sih kira-kira kenaikan dari fase gerak yang terkandung dalam sampel gitu kan. Nah, jadi harus ada nama fase diam dan fase gerak. Untuk fase diam dan fase gerak ini menyesuaikan terhadap metode apa yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan kromatografi kertas, berarti fase diamnya kertas. Kemudian kalau KLT berarti fase diamnya itu adalah plat dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita juga perlu mengetahui suatu kromatogram. Mengapa kromatogram ini penting? Karena kromatogram ini menggambarkan waktu retensi atau kualitatif dan kuantitas senyawa dari banyaknya analit. Dan ini seperti suatu bentuk visualisasi yang dapat kita lihat secara mata dalam bentuk puncak-puncak kromatogram. Nah, dari bentuk puncak kromatogram inilah kita bisa mengetahui berapa sih kira-kira hasil pemisahan dari suatu senyawa itu setelah kita lakukan analisis. Seperti itu. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Yunita. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai kromatografi lapis tipis atau biasa yang kita kenal dengan KLT. Lanjut. Nah, KLT atau kromatografi lapis tipis ini biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan thin layer kromatografi. Nah, kromatografi ini merupakan salah satu metode analisis untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang ada pada sampel, yang mana prinsip dari metode ini yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Nah, kalau kita belajar tentang KLT, kita harus mengetahui beberapa istilah penting yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama ada pengembangan atau elusi. Nah, pengembangan atau elusi ini merupakan suatu proses naiknya pelarut pada plat KLT. Lalu yang kedua ada eluen atau pelarut untuk pengembangan. Yang selanjutnya ada RF atau retardation factor, itu merupakan jarak migrasi analit dari titik awal. Nah, untuk KLT ini tidak memerlukan bahan yang sedikit dan memerlukan bahan sedikit baik penyerapan maupun cuplikannya. Nah, KLT ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparatif. Yang kedua, untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang nantinya akan dipakai untuk menentukan kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya, next. Nah, apa sih keuntungan dari kromatografi lapis tipis itu? Nah, yang pertama, keuntungan dari KLT itu yaitu untuk tujuan analisis. Yang kedua, untuk identifikasi dapat dengan reaksi warna atau fluoresensi, ataupun bisa menggunakan radiasi ultraviolet. Yang ketiga, keuntungannya yaitu dapat dilakukan elusi secara menaik atau ascending, dan dapat dilakukan elusi secara menurun atau descending. Atau juga bisa menggunakan elusi dua dimensi.
Yang keempat, yaitu keuntungannya, ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak atau menempel pada plat KLT. Selanjutnya yaitu mekanisme dari KLT. Yang pertama yaitu adsorb atau penyerapan senyawa pada fase diam atau adsorben. Yang kedua yaitu solut dapat lepas dan bergerak dari permukaan fase diam atau desorpsi. Yang ketiga yaitu senyawa dielusi oleh fase gerak atau eluen. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan KLT. Sebelum kita melakukan KLT, kita harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, persiapan fase diam. Nah, persiapan fase diam ini, yaitu kita menyiapkan plat KLT berukuran kecil dengan diameter 10-30 cm. Nah, contoh dari plat KLT yang biasa kita gunakan, yaitu silika dan serbuk selulosa. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan fase diamnya atau adsorbennya, kita akan melakukan pemotongan plat, yang mana pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan cutter. Nah, setelah kita potong dengan cutter, maka selanjutnya kita melakukan penandaan fase diam dengan menggunakan pensil karbon. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa silika gel ini memiliki sifat yaitu higroskopis atau mudah menyerap air. Nah, yang kedua yaitu setelah kita menyiapkan fase diam dan memotong serta memberikan tanda pada fase diamnya, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan pada fase diam. Nah, pemanasan plat KLT ini dilakukan dengan menggunakan oven dan suhu oven yang digunakan yaitu pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, nantinya plat KLT yang akan kita panaskan dan dimasukkan ke dalam oven ini terlebih dahulu dibungkus menggunakan aluminium foil, lalu dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setelah kita melakukan pemanasan fase diam, ada baiknya tidak disarankan kepada kita untuk langsung membuka aluminium foilnya, karena hal itu bisa membuat sisi aktif silika itu tertutupi oleh molekul air atau H2O, karena airnya itu akan menguap. Nah, tahap selanjutnya setelah kita melakukan pemanasan fase diam, yaitu kita akan menyiapkan fase gerak. Nah, fase gerak ini digunakan campuran 2 pelarut organik karena daya elusi campuran kedua pelarut mudah diatur. Nah, teman-teman, untuk fase gerak ini kita bisa menggunakan 2 atau lebih pelarut. Contoh dari fase gerak itu ada butanol, asam asetat, dan air. Nah, fase gerak ini digunakan lebih dari 2 pelarut karena dua pelarut ini bisa untuk menentukan spesifikasi dari kepolarannya. Nah, teman-teman, kita juga harus memperhatikan fase gerak yang kita pilih, karena untuk menentukan fase gerak yang optimal ini kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama itu kita dapat menggunakan fase gerak yang sudah diteliti oleh orang lain, atau bahasanya kita bisa menggunakan fase gerak yang berdasarkan literatur. Yang kedua, kalau misalnya zat yang kita mau gunakan sebagai pelarut tidak ada di literatur, maka kita mencari fase gerak yang memiliki sifat yang sama atau memiliki sifat yang mirip dengan fase gerak yang ingin kita gunakan. Nah, kalaupun misalnya tidak ada sifat yang mirip, maka kita dapat melakukan percobaan sendiri. Lalu selanjutnya, tahapan yang keempat KLT yaitu penjenuhan fase gerak. Nah, penjenuhan fase gerak ini kita menggunakan metode kertas saring, teman-teman. Nah, kertas saring ini pertama-tama dipotong kertas saringnya dengan ukuran sepanjang ukuran gelas uji atau chamber yang akan kita gunakan dalam kromatografi lapis tipis ini. Nah, usahakan ujung dari kertas saringnya itu menyentuh dasar gelas dan bibir gelas. Dan setelah kita membuat kertas saring itu, maka kertas saring itu akan kita masukkan ke dalam chamber dan kita tunggu serta biarkan fase gerak membasahi kertas saring tersebut. Ketika fase geraknya sudah naik sampai bibir gelas, itu artinya fase geraknya udah jenuh.
Nah, tujuan dari kita melakukan penjenuhan fase gerak ini itu supaya uap fase gerak menghomogenkan seluruh ruangan chamber atau gelas uji yang akan kita gunakan. Tentunya ini akan mempengaruhi pergerakan kapilaritas melewati fase diam pada proses elusi. Next. Oke, selanjutnya yaitu preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini yaitu mengubah sampel menjadi cairan atau ekstrak yang siap untuk ditotolkan. Nah, teman-teman, untuk mempreparasi sampel ini, kita perlu mempertimbangkan kepekatan dari analit. Karena analit yang kita gunakan tidak boleh terlalu encer ataupun tidak boleh terlalu pekat. Karena nantinya jika terlalu pekat, dia tidak mampu naik dan tidak mampu naik oleh fase gerak sehingga sampelnya terlalu kental dan encer. Nah, selanjutnya yaitu penotolan sampel. Penotolan sampel ini diameternya yaitu 2 mm dan volumenya paling sedikit 0,5 mikroliter. Nah, volume penotolan ini harus dilakukan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan. Nah, teman-teman, untuk penotolan ini sebenarnya yang terbaik itu menggunakan alat autosampler karena dia akan menghasilkan totolan yang sangat baik. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan sampel. Tepi bagian bawah lempeng tipis yang telah ditotoli sampel nantinya akan dicelupkan ke dalam chamber yang sudah berisi fase gerak. Kurang lebih jaraknya itu 0,5 sampai 1 cm. Next. Nah, selanjutnya yaitu deteksi bercak. Deteksi bercak ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan. Nah, jika kita melalui cara penyemprotan ini berarti kita menggunakan metode kimia. Lalu kalau untuk metode fisikanya, kita dapat melakukan pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar UV pada plat KLT. Lalu penampakan bercak berdasarkan sifat. Yang pertama ada sifat yang permanen, ada asam sulfat pekat dan ninhidrin. Yang bersifat sementara ada uap yodium. Nah, penampakan bercak berdasarkan spesifitasnya itu ada yang spesifik, ada ninhidrin, yang umum ada uap yodium dan asam sulfat pekat. Yang kesembilan yaitu ada tahapan yang kesembilan yaitu evaluasi spot atau komponen. Nah, setelah kita melakukan semua tahapan, maka selanjutnya kita akan melakukan evaluasi spot. Dan setelah kita mendapatkan spot, maka kita akan menghitung nilai RF-nya. Dan dapat menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen per jarak yang ditempuh oleh pelarut dalam satuan cm. Next. Nah, selanjutnya adalah KLT untuk identifikasi. Yang pertama yaitu parameter yang digunakan adalah retardation factor atau RF. Yang kedua, totolkan jika ada senyawa pembanding. Yang ketiga, gunakan lebih dari satu sistem eluent atau fase gerak. Yang keempat, gunakan fase diam yang bergerak. Yang kelima, gunakan penampakan bercak yang khas. Yang keenam, gunakan data RF sebagai pembanding. Yang ketujuh, gunakan KLT scanner untuk melihat identifikasi analit. Next. Selanjutnya yaitu KLT untuk preparatif. Yang pertama, gunakan plat dengan fase diam yang tebal. Yang kedua, totolkan jika ada pembanding. Yang ketiga, menotolkan secara bergaris. Yang keempat, setelah pengembangan, hasil dikerok dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Yang kelima, jangan semprot dengan bahan kimia. Next. Selanjutnya yaitu KLT untuk kuantitatif. Yang pertama yaitu totolkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya. Yang kedua, gunakan pipet kapiler terukur volumenya atau microsyringe. Yang ketiga, hitung luas zona atau intensitas sampel dan bandingkan dengan pembandingnya. Yang keempat yaitu menghitung intensitas, gunakan KLT scanner. Untuk menghitung intensitas, gunakan KLT scanner
dan menggunakan spektrofotometer. Untuk materi lanjutan dari KLT akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, jadi di sini akan dibahas lagi lebih detail mengenai step ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan KLT. Nah, jadi yang pertama, kita akan melakukan pemotongan dan penandaan fase diam. Nah, jadi di sini plat silika atau yang biasa kita gunakan sebagai fase diam itu ukurannya yaitu sebesar 20 kali 20 cm. Nah, plat ini tidak harus kita gunakan semua, namun bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan praktikum yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita hanya perlu sebesar ataupun sebanyak 5 kali 10 cm, maka kita potong saja ukuran 5 kali 10 cm. Nah, hal ini juga tentunya akan menghemat biaya dan mengefisiensikan biaya percobaan. Nah, untuk pemotongan sendiri itu harus digunakan cutter. Nah, mengapa harus cutter? Karena kalau menggunakan gunting itu dikhawatirkan akan terlipat antara silika dengan platnya sehingga fase diamnya tidak bisa digunakan. Nah, jika menggunakan cutter maka tinggal dipotong saja, kemudian dijaga agar sampai tidak terlipat. Nah, kemudian setelah kita potong, kita dapatkan seperti pada contoh 5 kali 10 cm, maka plat tersebut bisa kita tandai. Nah, penandaan ini yakni ditandai pada batas atas dan batas bawah. Nah, pada umumnya untuk penandaan pada batas atas dan bawah itu ditandai dengan jarak 1 cm. Jadi jarak dari plat paling bawah itu kita tandai 1 cm, kemudian jarak dari plat paling atas kita tandai 1 cm, sehingga rentang yang akan dilakukan elusi nantinya yaitu sekitar 8 cm. Nah, untuk penandaannya ini kita gunakan pensil karbon. Secara umum digunakan pensil karbon. Nah, hal ini dikarenakan kita tahu bahwa karbon merupakan senyawa yang inert ataupun tidak bereaksi, sehingga ketika kita tandai plat tersebut dengan menggunakan pensil karbon, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi percobaan ataupun senyawa yang akan kita elusi nantinya. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan agar penandaannya digunakan pensil karbon. Nah, setelah kita melakukan pemotongan dan penandaan, selanjutnya kita akan memanaskan plat KLT tersebut. Nah, jadi pemanasan ini dilakukan, sangat penting sekali dilakukan karena silika merupakan senyawa yang suka air. Nah, jadi sisi aktif dari silika yaitu SiOH, jika ia berikatan dengan air yang ada di udara, yaitu H2O, maka sisi aktif OH ini akan tertutup. Nah, hal ini akan menyebabkan proses pemisahan tidak akan berjalan secara baik dan sempurna. Maka dari itu perlu dilakukan pemanasan pada plat silika tersebut agar pemisahannya berjalan dengan lancar. Nah, pemanasan ini standarnya dilakukan pada suhu 100 derajat selama 5 menit. Pemanasan jangan terlalu lama, jangan pula terlalu cepat. Nah, apabila terlalu cepat, maka bisa dipastikan tidak semua molekul air itu akan menguap. Nah, jadi diusahakan lebih dari sekitar 5 menit. Namun jangan juga terlalu lama untuk pemanasannya karena plat tersebut bisa berpotensi akan gosong. Nah, kemudian ada fase gerak. Jadi fase gerak ini rata-rata kita gunakan minimal 2 pelarut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya,
Mengapa harus 2 pelarut ataupun lebih? Nah, ini karena kita memerlukan selektivitas terhadap polaritas yang digunakan untuk memisahkan senyawa. Jadi variasi polaritasnya ini harus unik sehingga pemisahannya ini bisa berjalan lebih baik lagi dan senyawanya lebih terpisahnya lebih jelas seperti itu. Nah, karena pemisahan analit ini tergantung pada salah satu faktor terbesar penyumbang, sehingga analit terpisah di atas silika. Nah, hal ini seperti yang telah disebutkan tadi karena spesifikasi dari kepolaran tersebut. Semakin spesifik kepolaran dari sistem, maka semakin baik untuk memisahkan. Atau bisa kita katakan semakin selektif percobaan ini dilakukan. Nah, untuk mendapatkan kepolaran yang selektif, maka bisa dilakukan dengan mencampurkan berbagai pelarut yang digunakan dengan berbagai macam perbandingan. Nah, maka dari itu, dalam penelitian tentang kromatografi lapis tipis, ini kita banyak menggunakan sumber-sumber dari literatur mengenai perbandingan-perbandingan senyawa yang akan kita gunakan pelarutnya, fase geraknya ini, karena untuk mendapatkan selektivitas ini memerlukan penelitian juga, sehingga senyawa yang dipisahkan ini bisa terpisah dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada optimasi komposisi fase gerak yang baik untuk KLT. Yang pertama, jika zat tersebut merupakan zat umum, maka kita bisa cari di pustaka. Misalnya zat umum ini seperti paracetamol ataupun acetaminophen. Nah, acetaminophen ini kan ada di farmakope ataupun farmakope herbal. Nah, di situ kita bisa lihat untuk fase gerak yang bisa kita gunakan. Nah, jika zat tersebut tidak ada di dalam literatur, maka kita bisa cari yang sifatnya ini mirip. Namun jika tidak ada mirip, maka kita bisa lakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan ini yang pertama, kita bisa lakukan evaluasi dengan hasil gerak paling nonpolar. Kemudian kita lakukan kenaikan kepolaran secara gradien. Kemudian selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, jadi setelah kita evaluasi dengan hasil gerak paling nonpolar, kemudian kita lakukan kenaikan kepolaran secara gradien, kita bisa menentukan mana sih komposisi yang paling baik untuk memisahkan senyawa yang akan kita pisahkan. Nah, RF ini merupakan jarak gerakan analit dibagi jarak pergerakan fase gerak. Nah, RF ataupun retardation factor ini nilainya baiknya itu harus antara 0,2 sampai 0,8. Nah, jadi RF ini maksimal nilainya itu 1 karena sesuai dengan rumus yang telah disampaikan tadi, itu merupakan perbandingan jarak jarak tempuh analit dibanding dengan jarak tempuh fase geraknya. Nah, jadi maksimalnya 1. Nah, nilai RF ini jika kurang dari 0,2, katakanlah 0,1, maka artinya senyawa ini tidak berinteraksi dengan fase gerak, sehingga senyawa tersebut tidak bergerak karena dia kurang dari 0,2 atau pergerakannya ini sangat-sangat sedikit. Nah, namun apabila nilai RF-nya ini lebih dari 0,8, katakanlah 0,9, maka artinya senyawa tersebut tidak berinteraksi dengan fase diam karena dia pergerakannya terlalu jauh, terlalu melampaui standar. Nah, jadi maka dari itulah kembali lagi perlu diperhatikan mengenai fase gerak, mengenai komposisi fase gerak yang paling ideal untuk pemisahan senyawa. Nah, selanjutnya langkah yang tak kalah penting yaitu ada penjenuhan fase gerak. Jadi penjenuhan fase gerak ini dilakukan agar uap fase gerak secara homogen memenuhi seluruh ruangan chamber. Nah, jadi elusi ini bisa lebih cepat dan pada fase gerak yang ada sepatutnya digunakan untuk proses kapilaritas. Nah, penjenuhan fase gerak ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kertas saring. Jadi fase gerak yang telah kita preparasi tadi kita masukkan ke dalam chamber, kemudian kita bisa masukkan kertas saring kita potong
ukurannya sedikit besar melebihi ukuran plat silika, maksud saya lebih panjang. Nah, jadi setelah itu chambernya ditutup, maka akan terjadi elusi atau penjenuhan fase gerak tersebut, sehingga ketika kita akan mengelusi senyawa dengan menggunakan plat yang sebenarnya, maka chamber tersebut telah jenuh, sehingga proses pemisahan akan berjalan lebih baik lagi. Perlu diperhatikan bahwa dalam mempreparasi sampel, kita tidak boleh menggunakan ulang fase gerak. Nah, jadi fase gerak ini tidak boleh kita gunakan berulang-ulang kali, jadi hanya boleh digunakan satu kali saja. Karena hal tersebut akan memengaruhi nilai RF ataupun pemisahan dari senyawa yang akan kita pisahkan. Nah, begitu juga dengan fase geraknya, itu harus kita siapkan se-fresh mungkin, yaitu ketika akan praktikum, kita barulah menyiapkan fase geraknya. Jadi tidak boleh kita preparasi, misalnya 3 hari sebelum praktikum, 1 minggu sebelum praktikum, karena hal itu akan memengaruhi dari proses pemisahan senyawanya juga. Nah, kemudian ada preparasi sampel. Nah, jadi ketika plat sudah kita siapkan, sudah terbungkus aluminium juga, kemudian proses penjemuran sedang berlangsung, maka di sisi lain kita harus menyiapkan sampel. Nah, sampel harus disiapkan sedemikian rupa sesuai prosedur yang ada, sehingga dia menghasilkan suatu sampel yang siap untuk ditotalkan. Nah, biasanya bentuknya ekstrak seperti cairan-cairan kental, tapi tidak terlalu kental. Yang perlu diperhatikan adalah dalam preparasi sampel ini perlu mempertimbangkan kepekatan dari analit. Jangan sampai analitnya terlalu kecil dan terlalu encer, sehingga saat kita menggunakan KLT tidak terlihat spotnya karena analit terlalu kecil dan terlalu pekat. Jadi sampel di sini yang dimaksud adalah senyawa yang akan kita pisahkan, analitnya. Misalnya sampel yang akan kita pisahkan yaitu sampel jamu. Nah, dalam sampel jamu ini bisa jadi ada dugaan kandungan-kandungan senyawa seperti paracetamol ataupun antibiotik. Nah, hal itulah yang akan kita lihat pada proses KLT ini. Nah, jadi sampel tersebut kita buat dalam bentuk cairan, ataupun jika sampel tersebut adalah tanaman, maka bisa dibuatkan dalam bentuk ekstraknya. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga mengenai konsentrasinya, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan. Nah, ketika penotolan selesai dan fase gerak telah jenuh, maka selanjutnya adalah pengembangan. Nah, proses pengembangan atau elusi adalah proses masukkan plat yang sudah ditotalkan ke dalam chamber, yang sudah beri fase gerak yang sudah jenuh. Ketika kita memasukkan ke dalam chamber, maka masukannya harus perlahan, teliti, tapi pasti. Nah, ketika fase gerak sudah mencapai tanda batas, maka elusi dinyatakan selesai. Angkat plat secara perlahan, kemudian diangin-anginkan dan sudah siap diidentifikasi atau dideteksi. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat memasukkan plat tadi. Jadi memasukkan platnya harus lurus, tidak boleh bahasanya timpang sebelah. Jadi kayak miring sebelah gitu tidak boleh. Nah, karena hal itu akan memengaruhi dari proses elusi. Jadi harus lurus, sehingga senyawanya akan sama-sama terelusi. Nah, setelah kita menemukan spot-spot ataupun titik-titik dari proses elusi pada plat KLT kita, nah, akan ada kondisi di mana mata kita tidak melihat apapun. Atau ada juga beberapa kondisi spotnya ini bisa langsung nampak, namun seringnya kondisi ini spotnya ini tidak nampak, sehingga harus kita deteksi. Nah, di sini ada deteksi bercat, di mana ketika elusi sudah selesai, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, senyawa yang tidak berwarna dan tidak menunjukkan warna tertentu yang bisa dilihat oleh mata kita, sehingga sewaktu elusi selesai,
seperti tidak ada pemisahan apapun karena tidak ada nampak spot, padahal ada senyawanya namun tidak nampak. Nah, hal ini dikarenakan spotnya itu memang tidak berwarna. Nah, untuk mengidentifikasinya ada dua cara. Kita bisa menggunakan cara kimia. Yang pertama, platnya kita bisa semprot dengan cairan kimia tertentu sehingga akan ada reaksi kimia antara senyawa dengan cairan penyemprot. Reaksi inilah yang menghasilkan warna sehingga yang awalnya tidak berwarna menjadi berwarna dan mudah dideteksi oleh mata secara langsung. Nah, contohnya untuk kimia ini kita bisa menggunakan uap iodium. Nah, jadi penampak bercak kimia dengan cara kimia ini ada yang permanen, ada juga yang bersifat sementara. Nah, untuk yang permanen ini, dia setelah kita semprotkan, spotnya akan nampak, namun platnya akan rusak. Contohnya yaitu menggunakan asam sulfur pekat ataupun ninhidrin. Sedangkan untuk yang bersifat sementara, kita bisa menggunakan uap iodium. Jadi setelah beberapa saat, spotnya akan hilang lagi dan platnya tidak rusak. Kemudian yang selanjutnya adalah cara fisika. Nah, kita ketahui bahwa rata-rata plat silika ini kita ditanami dengan indikator fluoresens. Makanya ada beberapa jenis plat silika yang dinamakan dengan GF254 ataupun jika tidak ada pengikat gipsumnya maka cukup F254. Nah, hal ini artinya berfluoresensi ataupun berpendar pada lampu UV 254 nanometer. Nah, jadi plat KLT-nya kita letakkan di bawah sinar UV 254 nanometer. Nanti setelah itu akan nampak spot-spotnya. Nah, bisa kita foto ataupun kita tandai seperti itu. Jadi nanti akan kita analisis nilai RF-nya. Jadi di sini ada pengukuran kadar dengan KLT. Jadi pengukuran kadar dengan KLT itu kita preparasi senyawa pembanding standar yang telah ditentukan konsentrasinya. Jadi ada senyawa pembanding yang telah kita tahu konsentrasinya berapa. Nah, kemudian sampelnya kita preparasi, sampel yang akan kita uji, kemudian kita lakukan elusi. Nah, jadi kita di sini memerlukan juga instrumen yang bernama densitometri untuk mendapatkan absorbansi. Nah, setelah didapatkan absorbansi, kita lakukan evaluasi dan kuantifikasi untuk mendapatkan kadar sesungguhnya. Contohnya di sini, misalnya absorbansi standarnya adalah 0,36 dan kita ketahui konsentrasinya adalah 10 ppm, maka jika pada sampel kita dapatkan absorbansinya 0,35, kita bisa langsung bandingkan saja 0,35 per 0,36 dikali 10 ppm. Nah, hal ini sesuai juga dengan hukum Lambert-Beer di mana nilai konsentrasi itu sama dengan nilai absorbansi. Nah, ini merupakan perhitungan nilai RF seperti yang telah dijelaskan tadi di awal-awal juga sudah ada bahwa RF adalah jarak input oleh komponen dibagi dengan jarak input oleh pelarut. Nah, nilai RF dinyatakan hingga 1 dan seperti yang telah dijelaskan juga standarnya adalah yang baik itu berkisar antara 0,2 hingga 0,8. Jadi di sini ada rangkuman. Jadi KLT itu bisa untuk 3 hal. Yang pertama untuk identifikasi. Jadi untuk identifikasi umumnya parameter yang kita gunakan itu RF. Nah, kemudian totalkan jika ada senyawa pembandingnya. Jadi kita senyawa pembanding dan senyawa yang akan kita uji itu kita totalkan dalam satu plat. Kemudian kita gunakan lebih dari satu sistem LWN atau fase gerak. Kemudian jika perlu gunakan fase diam yang berbeda. Nah, kemudian jika mungkin gunakan penampak bercak yang khas atau kita dapat gunakan data RF dari sumber pustaka yang telah kita cari sebagai pembanding. Kemudian ada juga KLT yang untuk preparatif. Nah, preparatif ini artinya hasil pemisahan dari plat silika ini dia
hasilnya bisa kita kerok sehingga senyawanya kita bisa dapatkan untuk kita analisis lebih lanjut. Ini salah satu kelebihan dari KLT bahwa senyawa yang telah dipisahkan tersebut bisa kita ambil senyawanya untuk kita analisis. Nah, jadi secara singkat KLT untuk preparatif ini menggunakan yang silikanya agak tebal sehingga nanti mudah untuk kita perok. Kemudian ada KLT untuk kuantitatif. Nah, di sini totalkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya. Kemudian kita gunakan pipet kapiler, terukur volumenya atau microsyringe. Kemudian kita bisa hitung luas zona atau intensitas dari sampel dan bandingkan dengan senyawa pembanding. Nah, untuk menghitung intensitas kita bisa gunakan KLT scanner ataupun kita juga bisa menggunakan spektrofotometer. Baik, saya akan menjelaskan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus on cam. Saya di sini sedang terkendala sinyal. Baik, silakan slide selanjutnya. HPLC dikembangkan mulai tahun 1970-an. Metodenya terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kegunaannya yang pertama analisis organik, anorganik, analisis ketidakmurnian, senyawa tidak mudah menguap dalam jumlah sekelumit. HPLC merupakan teknik pemisahan senyawa dengan cara melewatkan senyawa melalui fase diam atau stationary phase. Senyawa dalam kolom tersebut akan dielusi dengan fase gerak atau mobile phase. Senyawa dalam kolom akan keluar dari kolom atas dasar ke pelaran yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi kekuatan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak 2-4. Senyawa yang keluar dari kolom akan dideteksi dengan detektor yang sesuai dan dilaporkan sebagai kromatogram. Dari kromatogram dapat diidentifikasi waktu retensi atau TR-nya dan luasi area atau tinggi puncak. HPLC ini dapat digunakan untuk analisis kualitatif yang menggunakan informasi TR, serta analisis kuantitatif digunakan informasi luas area atau tinggi puncak kromatogram. Metode HPLC dipilih bila akan menganalisis senyawa dalam sampel yang tercampur dengan matriks yang sangat kompleks dengan kadar yang sangat kecil. Pada saat ini sudah ditemukan UPLC yang cara kerjanya lebih cepat dan sensitif. Metode HPLC dipilih bila akan menganalisis beberapa senyawa sekaligus atau secara simultan. Next. Selanjutnya ada keuntungan dari HPLC. Yang pertama, kerjanya lebih mudah karena sistemnya otomatis atau instrumentasi. Yang kedua, volume sampelnya kecil. Yang ketiga, selektivitasnya sangat baik. Yang keempat, sensitivitas sangat tinggi. Yang kelima, metode analisis yang cepat, akurat, tepat, dan reproducible. Yang keenam, pilihan fase gerak dan fase diam itu sangat banyak. Dan yang ketujuh, senyawa organik atau anorganik. Untuk metode pemisahan umum dalam HPLC, yang pertama fase normal. Kolom atau silika yang sangat kecil dan pelarut nonpolar, misalnya heksan. Sebuah kolom secara sederhana dengan ID kurang dari 4,6 mm dan panjang 150-250 mm. Senyawa-senyawa polar dalam campuran melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibanding dengan senyawa-senyawa non-polar. Sehingga senyawa non-polar akan lebih cepat melewati fase kolom. Fase gerak non-polar dan fase diam polar. 2. Fase terbalik atau RP HPLC.
kolom atau silika dimodifikasi menjadi nonpolar melalui pelekatan rantai hidrokarbon panjang C8 dan C18 pada permukaannya secara sederhana dan pelarut polar, misalnya campuran air dan alkohol, seperti metanol. Molekul-molekul polar akan bergerak lebih cepat melalui kolom, fase gerak polar dan fase diam nonpolar. Next. Selanjutnya, instrumen dari HPLC. Yang pertama, reservoir fase gerak. Bisa lebih dari satu jenis, dari gelas atau stainless steel atau inert. Daya tampungnya 1-2 liter, dilengkapi degasser yang kegunaannya untuk menghilangkan gas terlarut, gas NO2 dan O2, kemudian membuat gelembung-gelembung di dalam kolom dan detektor. FG-nya harus HPLC grade. Pelebaran pita analit, respon detektor terganggu. Degassing. Di luar dan di dalam bagian alat. Di luar alat, degasser atau sonikator. Kalau yang di dalam, itu menyatu dengan alat HPLC. Solvennya disaring dengan kertas milipor. Elusi isokratik merupakan pemisahan dengan satu jenis FG dengan konsentrasi konstan. Sedangkan elusi gradien adalah apabila dengan satu atau lebih FG yang polaritasnya berbeda pada saat proses running berjalan yang berguna untuk menaikkan resolusi. Digunakan FG segar agar mendapatkan hasil yang reprodusibilitas optimum dalam pemisahan solvent atau fase gerak. Solvent harus transparasi dalam detektor UV. Etil asetat tidak cocok dibaca pada 254 nanometer karena mengabsorpsi UV, harus inert, dan HPLC grade. Senyawa yang bersifat asam harus dielusi dengan FG bersifat asam. Begitu juga dengan basa. pH hanya dapat diukur 2-8,5. Pada sistem normal, yaitu fase diamnya lebih polar daripada FG, dan dengan kenaikan kepolaran FG, maka akan meningkatkan kemampuan elusi. Next. Kedua itu ada pompa tekanan. Pompa tekanan itu lebih dari 1000 PSI atau 4000 sampai 5000 PSI dan kecepatan alir 1-3 ml per menit. Bahannya harus resisten secara kimiawi atau dia itu inert. Contohnya ada teflon dan stainless steel continue, tepat, reproducible, konstan, dan bebas dari gangguan. Yang ketiga, sistem injeksi sampel. Siringe yang terbuat dari tembaga tahan karat. Sampelnya dimasukkan dengan tekanan yang tinggi. Merupakan pita dan sampel tipis, pelebaran diperkecil konvensional atau otomatik. Tidak boleh ada gelembung. Yang keempat, ada kolom kromatografi. Bentuknya tabung atau permukaan dalamnya rata, dari gelas atau stainless steel. Terkadang lapisan luar dari logam, atau menahan tekanan 5000 PSI atau mikrobor. Kolom konvensional dan mikrobor atau lebih sensitif dan efisien. Rx kimia dari FG panjang kolom 10-30 cm. Analisis pemisahan cepat 3-8 cm. Internal diameter 4-5 mm dan partikel diameter 3-5. Silika yang termodifikasi secara kimiawi atau silanol yang kimiawi, silanol yang termodifikasi dengan gugus tertentu, seperti ester, tionil klorida, dan lain-lain. Silika fase terikat itu lebih selektif dengan reagen kimia klorosilan. Tujuannya mengurangi reaksi hidrolisis dan lebih selektif. Silika yang dimodifikasi dengan rantai karbon C18, ODS atau octadecyl silika, dengan fase diam nonpolar. Yang keenam, detektor paling umum. Detektor PDA atau photodiode array dan detektor UV vis. Karakteristik detektor yang baik, responnya cepat, sensitivitas yang tinggi, stabil selama beroperasi, kemampuan sel volume yang kecil,
Meminimalisir pelebaran pita, sinyal harus linear dengan konsentrasi, tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Yang ketujuh, interpretasi output. Dari detektor atau integrator, direkam berupa rangkaian puncak-puncak, puncak untuk data kualitatif dan kuantitatif. Next. Pengukuran kadar dengan HPLC. Yang pertama, preparasi senyawa pembanding standar yang telah ditentukan konsentrasinya. Kedua, dipreparasi sampel. Yang ketiga, HPLC-nya dioperasikan. Yang keempat, hasil pemisahan dibaca dengan visualisasi kromatogram. Yang kelima, didapatkan luas area. Yang keenam, melakukan evaluasi dan kuantifikasi untuk mendapatkan kadar sesungguhnya. Dan yang terakhir, contoh luas area pembacaan sampel, 2450 absorbansi standar 10 ppm, 2500 konsentrasi sampel, 2450 per 2500 kali 10 ppm. Next. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang peneliti melakukan pengukuran kadar obat dalam tablet natrium diklofenak 50 mg dalam satu sampel 20 tablet yang telah digerus. Sebanyak 500 mg sampel serbuk tablet diukur secara HPLC dengan metode standar eksternal multiple point calibration. Serbuk tersebut dilarutkan dengan pelarutnya hingga 100 ml. Kemudian disaring sampel A. Kemudian sampel A diambil sebanyak 4 ml dan dietkan dengan pelarut yang sama hingga 10 ml atau sampel B. Kemudian sampel B diukur dengan HPLC. Luas area kromatogram dari sampel adalah 18.425. Hitung kadar dalam miligram Na diklofenak dalam tabel tersebut. Berat tablet rata-rata adalah 455 mg. Pengukuran standar baku Na diklofenak ditimbang 50 mg dengan seksama serbuk Na diklofenak BPFI. Kemudian dilarutkan dalam 100 mg pelarut. Dari larutan stok tersebut, diambil masing-masing 1,5 ml untuk sampel A, 3 ml untuk sampel B, 4,5 ml untuk sampel C, 6 ml untuk yang D, 7,5 ml untuk yang E, dan kemudian diencerkan dan pelarut hingga 10 ml. Kemudian ada tabel di bawah ini dengan konsentrasinya dalam ppm dapat dilihat pada tabel. Untuk jawabannya, penghitungan kadar hasil pengukuran AUC larutan standar Na diklofenak baku induk yaitu 50 mg per 100 mg sama dengan 500 mg per 1000 ml sama dengan 500 ppm. Untuk rumus yang digunakan, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya adalah 500 ppm dikalikan dengan V1-nya 1,5 ml sama dengan M2-nya yang kita cari dan V2-nya 10 ml. Didapatlah M2-nya 75 ppm. Dimasukkan dalam persamaan regresi linear dan didapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 94,544X ditambah 568,6 dan nilai R-nya 0,9998. Next. Untuk penjelasannya, misalkan AUC dari sampel A adalah 18.425, maka dimasukkan nilainya sebagai nilai Y ke dalam persamaan. Maka Y sama dengan 94,554X ditambah 568,6. Maka akan didapatkan nilai X-nya yaitu
188,869 ppm. Sehingga kadar dari paracetamol dalam sampel serbuk 500 mg adalah kadarnya dengan menggunakan rumus ppm kali faktor pengenceran kali dengan volume, yaitu ppm-nya 188,869 dikali dengan faktor pengencerannya 10/4 dikali 100 ml sama dengan 47,217 mg dalam 500 mg serbuk, bukan dalam satu tablet. Maka jika berat rata-rata satu tablet adalah 455 mg, gunakan rumus perbandingan. Kadar NA-diklofenak satu tablet 455 mg dibagi 500 mg dikalikan dengan 47,217. Maka hasilnya 42,967 mg. Dengan persen recovery-nya yaitu 85,934%. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mengucapkan terima kasih. Siap, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.